Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Hayat, dengan NIM 842022300013 dan Qurratul Uyun dengan NIM 842022300006. Nah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Kami di sini akan menjelaskan mengenai standar isi dan standar kelulusan kurikulum. Nah, apa sih standar isi dan standar kelulusan itu? Nah, standar isi itu ialah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian yang selanjutnya itu ada standar kelulusan. Nah, standar kelulusan itu ialah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk lulus, yang dikenal juga sebagai standar kompetensi lulusan atau SKL. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan standar isi. Nah, yang pertama yaitu ada menjelaskan lingkup materi pelajaran dan beban belajar. Yang kedua yaitu mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu memastikan peserta didik memiliki potensi yang sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi, seni, dan budaya. Nah, kemudian ada tujuan standar kelulusan. Nah, yang pertama yaitu menetapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki lulusan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada menjadi pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik. Nah, dan yang terakhir yaitu membangun fondasi kuat bagi peserta didik. Nah, standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah itu terdiri dari dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti. Nah, yang pertama yaitu ada tingkat kompetensi. Nah, tingkat kompetensi berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016, tingkat kompetensi di tiap jenjang pendidikan itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada tingkat pendidikan anak, yang kedua ada tingkat pendidikan dasar, yang ketiga ada tingkat pendidikan menengah, dan yang terakhir ada tingkat pendidikan menengah atas. Nah, kemudian ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu ialah kompetensi yang bersifat generik dan terdiri dari 4 dimensi yang menjadi representasi 4 sikap, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kompetensi inti ini dirumuskan sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didiknya. Mungkin dari saya cukup. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Qurratul Uyun. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang bernama Teh Hayat. Dari presentator pertama, struktur kurikulum, aspek muatan kurikulum, mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan, kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal, prinsip pengembangan kurikulum, keterlibatan pihak-pihak terkait seperti guru, MGP, MGMP, LPMP, Dinas Pendidikan, dan komite. Mengacu pada standar kompetensi kelulusan, mampu menerapkan multistrategi melalui lokakarya, seminar, validasi hasil kurikulum, dan dokumentasi. Prinsip pelaksanaan kurikulum, memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik, menegakkan 5 pilar belajar, menegakkan strategi belajar yang berorientasi pada peserta didik. Ada beban belajar. Tatap muka 1. Jam pelajaran dilakukan selama 40 menit. Jumlah jam pembelajaran minimal per minggu adalah 32 jam. Jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu. Penugasan terstruktur, bertujuan untuk mengarahkan peserta didik agar bisa mencapai SKL. Surat keterangan lulus. Kegiatan mandiri tidak terstruktur, yaitu disusun oleh guru agar peserta didik bisa mencapai kompetensi tertentu.
Waktu penyelesaian dilimpahkan sepenuhnya pada peserta didik. Ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pengembangan KTSP, pengembangan silabus, pengembangan RPP, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kesimpulannya, standar isi dan kelulusan memastikan kualitas dan konsistensi dalam kurikulum. Standar ini mengatur materi dan kompetensi, sementara standar kelulusan menetapkan kriteria lulusan. Implementasi memerlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Hal ini diharapkan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.